Semoga belajarnya kita yang mendengarnya sama-sama dan dimaafkan oleh Allah. Ibu, kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz. Dan untuk tema pada sore hari ini adalah identitas iman Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai, kita harus dengan ibu mohon untuk komunikasinya di saya dan kita benar-benar fokus mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz. Dan sebelum kita mulai, bersama-sama kita awali dengan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur milik Allah. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah di hari ke-28 kalau tidak salah sekarang bulan Safar 1445 Hijriah menurut perhitungan pemerintah. Hari ke-29 menurut perhitungan Muhammadiyah. Beda cuman tidak terasa karena tidak ada lebaran. Lamun aya lebaran maka rawas itu beda nabu. Karena ayang di angkosan. Tapi kalau bulan Safar tan teu aya, paling ke Rebo Wakasana atau Sultan Kalangkung. Baik, ibu-ibu yang Allah muliakan, di bulan Maulud atau Mulud? Bulan Bu? Mauludan atau Muludan? Cing, yang betul tuh. Hari Maulud artinya apa, Bu? Gini, di Sunda itu kalau sudah bulan Safar bulan naon? Mulud, Maulud. Mulud. Mulud. Itu mulut mak ieu mulut. Bu, Maulud. Maulud itu yang dilahirkan. Kalau Maulid waktu lahir. Disebut Mulud itu dari maulud karena mungkin orang Sunda agak susah. Maulud jadi mulud. Tapi dia sudah terbiasa. Saya pernah bahas di sini. Iqomah itu pemberitahuan akan dilaksanakannya sholat berjamaah. Di kita timimiti ustad mereka makmum menyebutnya iqomah atau qomat. Nggak tahu di JG pada sok kayak tulisan iqomah tapi anggar jang komat. Kita sudah terbiasa salah mengucapkan. Tapi kadang-kadang sesuatu yang walaupun keliru tapi kalau sudah biasa sok dianggap benar. Matak ya mudah-mudahan Allah ngapunten. Sasih mulud atau maulud. Kenapa? Karena di sini ada mauludnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilahirkannya. Karena Rabiul Awal itu maulid, artinya waktu lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebagian besar kaum muslimin, setiap Rabiul Awal pasti ramai tiap masjidnya mengadakan peringatan maulid. Saya yakin orang yang memperingati itu karena satu, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma masalahnya ada satu hal yang mohon maaf agak hemat saya harus disempurnakan. Contoh gini, di satu tempat abdi mau disebutkan daerah Ciranjang namanya punya. Kebetulan saya ada di situ saat itu. Ada peringatan maulid luar biasa meriah. Masjid itu sampai tumpah keluar jamaah. Acara biasanya sampai larut malam jam 12 malam. Tentunya betul menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Tetapi ada hal yang memang kurang pas. Apa kurang pasnya? Ketika subuh sepi.
kamaranan kamari pinuh teh. Yang semalam penuh teh kamarana ieu. Bapak-bapak barudakna, subuh hanya 5 orang saja di tempat saya. Oh, meureun subuh tuh capek. Karena malam. Saya zuhur lebih parah lagi, no adan tak aya. Maghrib ada lumayan lah, satu sapun nggak penuh tapi lumayan. Isya berkurang. Jadi, Bu, kecintaan kepada Rasul hemat kami tidak cukup hanya mengenang hari lahir, tapi butuh bukti. Bukankah ibu menerima cinta yang menjadi suami ibu sekarang butuh pembuktian nggak, Bu? Cukup nggak hanya aku cinta kepadamu, cukup gak, Bu? Tidak. Yang namanya cinta butuh pembuktian. Apa sih buktinya kamu cinta kepada aku? Urang kehujanan wae embung ngajebut gitu kemunya. Ka pangajian gusti sigalain ka pamajikan bika hujanan salakina mah nonton Persib. We kanyaah teh aya nu kitu teh misalkan. Jadi cinta itu butuh pada pembuktian. Sama Rasulullah SAW wajib kita cintai bahkan lebih dari apapun. Tetapi bagaimana mencintai Rasulullah? Yang paling pokok adalah bagaimana menghidupkan sunat-sunatnya. Makanya kalau kita mencintai Rasul, harapan kita apa, Bu? Kita cinta pada Rasul. Hoyong pendak jeung Rasul. Aing ke, Bu, bisa kitunya saling berpelukan dengan Rasul ali ibu-ibu teh nya. Itu bukan mahram gitu ge. Ya mungkin beda, Bu, urusanana da moal aya deui engke mah meureun, Bu. Tidak ada ayah halal haram nanti di surga enggak, Bu? Perlu pernikahan lagi enggak di surga? Ai jeung bidadari kedah dirapalan deui, Bu. Atung ke mah aya mas kawin, aya KUA deui atuh itu teh. Yang pokok, Bu, semua umat Nabi dengan cintanya kepada Rasul berharap ingin dipertemukan dengan yang selama ini ia cintai. Ibu sholat, ibu saum itu kan mengikuti Rasulullah SAW. Harapannya kita ingin dipertemukan dengan seseorang yang selama ini hanya kita baca saja. Kita baca kehidupannya bagaimana, kita baca sunnah-sunnahnya, lalu kita tiru. Maka Rasulullah pernah mengatakan begini kan, kalau kalian mencintai aku kepada para sahabat, wajar aku berada di antara kalian. Kan wajar, Bu, mencintai Rasul karena memang ketemu dengan Rasul, sejaman dengan Rasul, ketemu dengan Rasul, menyaksikan wahyu turun, menyaksikan mukjizat. Tapi ada yang lebih hebat dari kamu. Mereka hanya mendapati tulisan-tulisan saja. Kan kayak kita tuh, Bu, hanya mempelajari tulisan kan. Mohon maaf, saya mungkin hanya baca yang kayak gini-gini aja, Bu. Baca mukil, Bu. Tapi timbul rasa cinta. Bahkan punten mau berkorban apapun demi yang dicintainya. Padahal dia nggak pernah melihat, nggak pernah mendengar. Ngimpi kantos deh, Bu. Mimpi ketemu Rasul pernah, Bu? Tuh ngimpi saja belum pernah. Tapi rela berkorban demi Rasulullah. Gimana cara rela berkorban demi Rasulullah? Simpel saja. Ibu pakai kerudung ini karena siapa? Karena suami atau karena perintah dari Allah dan Rasulnya? Ibu butuh pengorbanan nggak menutup aurat? Butuh? Butuh atau satu. Walaupun ya mohon maaf di jamaah kita kelihatan sudah banyak yang bahagia ya. Bahagia maksudnya sudah pernah mengalami muda. Ya kan sudah bahagia kalau sudah pernah mengalami muda. Nah yang muda ini yakin ngalamin tua nggak? Belum tentu. Nah yang mohon maaf saya nggak tega nyebut tua ya. Yang bahagia ini, dia bahagia seluruh fase hidup sudah dilalui. Muda, tua kan tuh hiji deui kan ibu-ibu menyebutnya. Naon Bu hiji deui? Maut gitu. Tah ibu mah deket kana maut wajar. Seluruh fase hidup sudah dilalui. Nah yang harap-harap cemas adalah orang-orang yang muda, yang usianya baru kepala 4, kepala 3,
baru kepala dua di sini. Yakin nggak dia mengalami beruban saja belum tentu. Mengalami punya cucu saja belum tentu. Banyak orang-orang yang nggak sempat dia menikahkan anaknya, nggak menyaksikan anak-anaknya menikah. Kan gitu, Bu. Makanya ibu-ibu yang hari ini menyaksikan anak-anaknya menikah itu terbahagia. Seluruh fase hidup sudah dilalui. Makanya ketika ada perintah menutup aurat, sepertinya ibu-ibu yang sudah lewat masa muda nggak berat, ya Bu ya, nggak berat. Tetapi bagi mamah muda sebelum mamah, ABG, ABCD, anak baru coba-coba dewasa, yang masih bisa tampil modis, 67 tahun bisa tampil modis, bisa wae ngan sareuseup ninggalin lagi. Aduh, bari kikieuan itu udah geuleuh atuh Bu ninggalin lagi, Bu. Hayang dipoto deket kembang ada layu teh kembang. Naon beda atuh urusanana. Bisa teu Bu anu sepuh gagaya bisa urusan bisa. Bisa Bu bergaya anak muda anu sepuh bisa urusan bisa. Enak dipandang teu? Henteu. Da budak ngora ge teu kapita henteu matak Bu. Mak nyerakeun foto teh mun dicentil pisan gusti mun jalingkah nini itu beda jeung ABG atau ABCD lah, anak baru coba-coba dewasa. Mereka Bu butuh pengorbanan ketika harus menutup aurat. Saya pernah sampaikan usia masa promo itu wajah lagi cantik-cantiknya, kulit lagi mulus-mulusnya, badan lagi body to biola. Kan kebanyakan misalkan yang udah senior tuh body basket tot gitu nyalain deui. Body biola, rambut masih kemilau, menghitam, belum ada abu-abu lah gitu. Can hawuk cek orang Sunda. Tapi Allah menutup auratnya berat itu. Karena kadang perintah Allah tuh banyak yang nggak cocok dengan keinginan. Mau tahajud anak muda lebih susah daripada anak-anak zaman dulu yang hidup sekarang. Sok anak-anak zaman dulu yang hidup sekarang susah nggak Bu tahajud? Sebetulnya nggak susah. Kenapa? Konon katanya di usia 60 tahun ke atas tuh sudah jarang bangun kesiangan. Jam 1 tuh udah nggak bisa tidur. Tapi coba ABG Bu, can jam genep mah susah gitu kan. Makanya di pesantren tuh ada juru ustadz bagian membangunkan. Kenapa? Karena yang namanya pesantren tuh masa ABG kan. Makanya yang enak tuh pesantren lansia. Nggak usah ngebangunin tahajud, dah geus tahajud kita mampu. Keren itu. Makanya bukti cinta dia kepada Rasulullah, apakah ketika kewajiban sampai kepada dirinya, mau nggak dia mengalahkan hawa nafsunya untuk tunduk pada aturan Allah. Makanya anak-anak perempuan di masa baliknya dia mau menutup auratnya, menunjukkan dia cinta kepada Rasul. Walaupun misalkan pun tentara muludan, bisa dianggap Bu, tentara muludan tara cinta Rasul, enggak juga. Karena ini yang paling pokok itu. Apakah dia mau nggak menghidupkan sunnah? Kaum laki-laki Bu, dia sholat ke masjid di 5 waktu. Karena saya pernah mengisi di salah satu SMA Islam, SMA favorit. Dari sekian 500 siswa yang hadir, saya minta coba tunjukkan tangannya ngacung yang tadi sholat subuh berjamaah di masjid. Nyampe 20 pun tidak. SMA nyampe 20 pun tidak. Gitu. Komo mungkin pertanyaan nama nu tahajud, wah siga nama hese. Yang sholat subuh di masjid berjamaah saja sangat minim. Wajar karena mereka anak-anak muda. Justru di saat dia masih muda, dia datang Bu ke masjid memenuhi panggilan Allah. Merekalah yang mencintai Allah dan Rasulnya. Makanya paling gak enak hidup tuh kalau cinta bertepuk sebelah tangan, ya kan? Aku mau sama dia, dia mau muntah, kan gak enak bisa. Itunya, aku mau sama dia, tapi dia mau muntah, itu paling gak enak.
kita tebu menunjukkan cinta kepada Rasul. Tapi pertanyaan, ayo Rasul cinta ke urang tuh? Kita mengenal Rasul, pertanyaannya apa nanti Rasul kenal gak sama kita? Mungkin para sahabat mah sejaman dengan Rasul. Lah kita kan gak sejaman. 1445 sekarang. Itu Rasul wafat 11 Hijriah, 1400 lebih jarak antara kita dengan Rasul. Lalu bagaimana Rasul bisa mengenal kita? Itu kan? Jangankan Rasul mengenal kita, pun pendupi Pak RT, di dia Bu RT tuh. Siapa jantan Bu RT aya di dia? Bu RT aya? Tak aya. Siapa di sini ketua majelis taklim? Ibu sana ketua nih. Oke, Bu, tahu nggak namanya semuanya ini? Tuh, itu. Ini nggak nyampe 100 nih, tapi ibu ketua majelis taklimnya nggak tahu namanya satu-satu. Kebayangkan? Tapi ibu lamun pernah di jalan, kira-kira uninga tuh iya jamaah dia lain. Minimal tuh bukan mana-mana mau nemtek atau mau apalun kita gitu. Atau minimal karena wajah pernah dikenali kan. Makanya kos nu terkenal we kan abdi teh pejamaah MT Al Hasan. Jamaah MT Al Hasan teh, oh mohon ibu nu sok diuk di jurunya nu bari nunutan oh nya. Teh eta sok disebutkeun. Nah eta teh Bu, naon identitas eta teh? Teu naon. Saya tuh suka begini kalau ada santri pas lagi kajian tidur, entong sok digulgahkeun antepkeun. Satu, dia lagi berobat. Obat ngantuk apa Bu? Ayo udah biarin dia. Dua, siapa tahu itu calon anggota DPR, itu bilang. Jadi kalau pas kajian anak-anak tuh tidur, tong digulgahkeun calon anggota DPR, gitu. Latihan ti ayeuna sare keur pemaparan. Tidur saat pemaparannya sudah dilatih sejak santri keun teu naon. Nah, makanya orang kadang ribuan santri kita nggak kenal. Seorang pimpinan pesantren, saya aja santrinya nggak banyak banget. Patut wae nami teh. Ieu si anu. Gimana saya bisa mengenal? Biasanya di tiap pesantren punya baju seragam yang khusus. Lalu seragamnya sama kayak SMA kan semuanya sama putih abu-abu. Yang bedainnya apa? Apa sih? Bet. Nah, apa bet teh? Nya bet bener. Nih bedana nih. Aya SMA naon cinlok teh di dieu teh. Hah? Naon sacil Bu? Oh nya satu cileni air telur kan itu. Nah itu. Di air telur cinlok terkenal. Sacil. Aya semansa, aya SMA 24, SMA 23, udah deket-deket SMA 26. Semuanya putih abu-abu. Tapi si guru bisa tahu ini muridnya ini bukan dari mana. Ketika nih ribuan berkumpul, bisa tahu dari cirinya. Betna beda, punya ciri khas. Gitu. Mungkin topinya sama, tetapi misalkan Bu ditambah aksesoris lain yang menunjukkan ciri khas. Nah ternyata Rasul pun begitu. Kita kan gak sejaman dengan Rasul. Tapi ternyata Bu, dalam satu hadis Abdurrahman bin Jubair bin Nufair yang mendengar Abu Dzar dan Abu Darda menyampaikan Rasulullah bersabda, ana awwalu man yu'dzana lahu bis sujudi yaumal qiyamati wa awalu man yu'dzanu lahu an yurfa'a ra'sahu fa'arfa'u ra'si. Rasulullah bersabda, aku adalah orang yang pertama kali diberi izin untuk bersujud pada hari kiamat. Wa awalu man yu'dzanu lahu an yarfa'a ra'sahu, dan aku yang diberi izin untuk untuk bangkit dari sujud. Aku yang pertama kali diizinkan bersujud, dan aku pula yang pertama kali diberi izin untuk bangkit dari sujud. Fa'arfa'u ra'si, maka aku bangkit dari sujud. Kemudian fa'angduru baina yadai
Fa'arifu ummati min bainil umami. Lalu aku melihat di hadapanku dan aku mengenali umatku di antara umat-umat yang lain. Wa anduru an yamini, aku lihat di sebelah kanan. Fa'arifu ummati min bainil umami, aku bisa mengenali umatku di antara umat yang lain. Wa anduru an samali, aku lihat sebelah kiri. Fa'arifu ummati min bainil umami, aku juga bisa mengenal mana umatku dari antara umat yang lain. Faqala rajulun, lalu ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa ta'rifu ummataka min bainil umami ma baina nuhin ila ummatika. Bagaimana engkau bisa mengenali umatmu antara engkau dengan Nabi Nuh? Pak, umat Nabi Nuh sampai umat Nabi Muhammad. Iya, banyak sekali kan, sampai hari kiamat umat Nabi, kita pun umat Nabi ini. Dari mana engkau bisa tahu? Qala, Rasulullah menjawab, gurun muhajjalun min asaril wudu. Ada cirinya. Apa cirinya itu? Aku mengenali mereka, umatku, dari gurun muhajjalun, bercahaya putih di kening, tangan, dan kedua kakinya. Cahaya putih apa? Min asaril wudu, bekas wudu. Nanti kita bahas satu persatu. Wala yakadu li ahadin minal umami ghairihim, tidak ada yang lain selain umatku yang punya ciri seperti ini. Wa arifuhum, kemudian aku mengenali mereka, annahum yuktuna kutubahum bi aimani. Mereka, umatku, menerima catatan amal dari sebelah kanan mereka. Jadi nubelah kencak nampina lain umat Nabi. 3, wa a'rifuhum bisimahum fi wujuhihim min asari sujud. Dan aku mengenali mereka dari tanda di wajahnya bekas sujud. Kemudian wa a'rifuhum binurihim alladzina baina aidihim wa an aimanihim wa an samailihim. Aku mengenali mereka dengan cahaya yang berada di sebelah kanan, di hadapan, sebelah kanan dan sebelah kiri mereka. Jadi ada 4, Bu, identitas umat Nabi yang menyebabkan Nabi bisa mengenal umatnya di antara umat yang lain. Hiji, bekas sujud, bekas wudu. 2, menerima kitab dari sebelah kanan. 3, bekas sujud. 4, ada cahaya memancar di hadapan sebelah kanan sebelah kiri. Nah, kita lihat nanti apa maknanya. Pertama, ciri umat Nabi itu gurun muhajjalun min asaril wudu. Ada cahaya putih di wajah, kedua tangan dan kedua kakinya. Dalam satu keterangan, Rasulullah pernah bersabda begini, taridu alayya ummati al-hawda, umatku akan mendatangi aku di telaga nanti. Jadi umatku akan mendatangi aku di sebuah telaga. Wa ana adzudun nasa anhu, saat itu aku mengusir orang-orang darinya, seperti seseorang mengusir unta orang lain di antara unta miliknya. Jadi ketika orang ada dekatan ku Nabi, diusir nih sebagian. Bahasa Jermannya disyeuhkeun atau disyeuhin, diusir. Nah, kemudian qalu ya Nabi Allah, ata'rifuna, wahai Nabi, apa engkau nanti mengenali kami? Qala na'am, aku bisa mengenali kalian. Apa, Bu? Siman laisat li ahadin ghairikum, ada tanda yang enggak dimiliki oleh umat yang lain. Jadi selain kalian enggak punya tanda ini. Tariduna alayya gurun muhajjalin min asaril wudu, kalian akan datang kepada kami, kepadaku dengan gurun muhajjalun, cahaya putih di wajah dan tangannya bekas berwudu. Nah, bagaimana caranya? Rasulullah, Nu'aim bin Abdul Mujmir pernah meriwayatkan, aku melihat
Abu Hurairah kalau berwudu, beliau mengusap wajahnya dan menyempurnakan wudunya. Summa ghasala yadul yumna, lalu beliau mencuci tangannya yang kanan, hatta asra'a fil abdi, sampai dilebihkan ke dia. Nih ke sini. Abu Hurairah. Summa yadahul yusra hatta asra'a fil abdi. Begitupun yang kiri sampai sebelah sini. Summa masaha ra'sahu, kemudian ia mengusap kepalanya. Summa ghasala rijlahul yumna, kemudian Abu Hurairah pun mencuci kakinya yang kanan, hatta asra'a bisaki, sampai mendekati betisnya. Summa ghasala rijlahul yusra hatta asra'a bisaki, begitupun yang kiri. Kemudian kata Abu Hurairah, begitulah aku melihat Rasulullah berwudu, dan Rasul bersabda, kalian akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya bercahaya, kedua tangan kakinya bercahaya, min isbagil wudu, karena sempurnanya berwudu. Maka siapa yang ingin meluaskan cahayanya, luaskanlah. Jadi satu, identitas kaum muslimin itu karena wudu. Wudu wudu yang isbag, yang sempurna, yang benar. Makanya pantas Bu, satu saat Nabi pernah marah, pada jarang marah. Nabi marah dengan begini, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit itu dari ancaman api neraka. Kenapa? Karena saat itu ada para sahabat yang berwudu, kaki itu hanya sekedar diusap. Yang ada tuh mengusap alas kaki, bukan mengusap kaki. Maka Nabi satu marah. Bahkan ketika ada sahabat yang di bagian keneng tumitnya, sebesar uang dirham tidak terkena air, kata Nabi, irji, balikan deui sing bener wudu. Kenapa? Karena wudu yang benar adalah identitas umat Nabi Muhammad. Ibu sok sanajan rajin perawatan, saya pernah sampaikan reka Natasha, reka Alana, ka Airin, ka MS Glow, ka G Glow, Bu rajin ibu teh. Mereka krim siang, krim malam, es krim segala macam. Nepi ka glowing ibu teh. Nepi ka bu lamun aya sorot ka sorot ku ieu teh lampu, aduh bericak berinong wajah ibu teh bercahaya. Bisa jadi wajahnya bercahaya di dunia karena dia rajin perawatan. Kan ada ibu yang glowing ya Bu ya. Aduh, glowing ya tapi mesti tidak perawatan. Minang di kewe di popok-popok teh jadi ipis kayak gitu. Yang mulai bating mau melain ipis ya transparan bahaya. Nah, dia glowing banget bersih, tapi mohon maaf bila tidak tersentuh air wudu, punten cek bahasa orang Sunda nama rumek ke di akhirat. Tapi ada orang yang mungkin kulitnya hitam. Dia kelihatan kalau tertawa saja Bu, giginya. Tapi luar biasa Bu, dia menjaga wudunya. Maka Rasul akan mengenali orang. Jadi di sini poin yang kita bisa ambil, identitas kaum muslimin adalah dari orang yang wudu dan wudunya benar. Bahkan dalam satu hadis begini, siapa orang yang berwudu fa ahsanal wudu, dan wudunya itu terbaik, bagus, makanya ulah nepika wudu teh Bu. Punten, saya melihat ada anak-anak zaman dulu ya yang hidup sekarang. Ini Bu, kalau wudu tuh cuman gini kakinya tak? Ser. Ayah anak-anak zaman dulu yang hidup sekarang. Saya tuh nggak tega nyebut tua ya. Mungkin sigana make mending nanti ada mesin wudu Bu, bolong kita ngasupkeun seret. Nah, itu Bu meninggalnya pas kepala meripuh teh Bu. Jadi kaki itu cuman begini. Apalagi yang lagi viral sekarang, anu video klip adan teh wudu tapi yeuna teh ditilepkeun kitu teh. Ada tong disebutkan di mesin mat, tong nyebut tong bor politik. Eta teh sing husnuzon, mungkin nanti disingsatin pas mau mencuci tangan gitu ya. Sok saruudon orang mah netizen mah. Kan ada nih wudu. Soalnya lamun disut sampai selesai wudu keburu beres adana. Kan ini video klip adan. Jadi ketika berwudu tangan teh jadi sing-singkan. Apalagi saya pernah, makanya Bu, saya
mengusahakan kalau keluar kemanapun dalam keadaan berwudu kalau saya. Jadi keluar kemanapun saya usahakan dalam keadaan berwudu. Ibu, apalagi ibu-ibu lebih baik begitu. Dan kalau ibu keluar rumah, ingat kewajiban Allah itu melekat kepada kita kan? Apa bu? Sholat 5 waktu. Kita tuh bu terkurung dengan sholat 5 waktu. Artinya orang yang mau berpergian dan dia muslim, dia sadar dia terikat dengan waktu sholat. Karena ada ibu-ibu yang nanya, Ustadz bagaimana kalau ibu mau wudu tapi tangannya susah disingsatin, hese dikieukeun teh susah. Aya baju nu kitu teh bu, eta teh nyusahkeun diri. Lebih ada, boleh nggak Ustaz cuci tangannya hanya sampai di sini saja? Oh tidak bisa, eta bu. Makanya kalau kita berpergian, kapikir nanti nih aku tuh akan dapat waktu sholat. Jangan pakai pakaian yang menyulitkan kita untuk beribadah. Prepare. Makanya saya lebih senang pakai tangan pendek begitu enak bu. Kenapa? Nggak usah disingsatin. Apa disingsatin bahasa Indonesianya? Ya disingsatin lah gitulah. Hese. Nggak usah dikieukeun, enak. Kan ibu mah nggak bisa. Beda, laki-laki itu lebih mudah. Artinya ibu pahalanya bisa lebih gede karena butuh perjuangan. Makanya saya kemarin sempat ditanya, Ustadz boleh nggak wudu disemprot spray itu? Jadi ketika ibadah haji pada bekal semprotan kalau batal itu. Nah, dilala apa tuh jenengan dilala ki nya kebetulan nih ini tangannya tuh pada susah. Ustaz kami hanya sampai di sini saja. Padahal tidak boleh bu mencuci tangan sampai di sini. Ini wayah ya wa amut gitu. Makanya Allah menghargai kata Nabi, siapa yang berwudu lalu dia sempurna wudunya, lalu dia berdoa, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah bukakan 8 pintu surga bagi orang itu, dia boleh masuk di mana saja. Keren kan bu tuh? Tapi raba wudu. Lebih dari itu kan sampai dilakukan dulu Noah apa Peter Pan ya? Kubasu. Lain Bimbo pun kan dah. Bimbo mah angkatan ibu-ibu kan. Pancek abdi ke ibu mah angkatan Hema Malini, abdi kan Mahalini. Jadi kurang begitu apalah artis-artis zaman dulu ya. Walaupun saya sudah dengerin juga Titi Kadi, terus Ida Royani, Ida Laila, apa artis zaman dulu emang. Nah, termasuk dulu yang suka senang tuh ke zaman dulu Alpian. Ayo apal bu, mun apal berarti kolot pisan eta lah. Nah, kubasuh wajahku, kusucikan penglihatan. Kubasuh tanganku, kusucikan perbuatanku. Artinya ada hadisnya. Bila seseorang mencuci wajahnya, Allah hapuskan dosa-dosa yang diakibatkan oleh pandangan matanya. Karena yang paling murah, paling mudah itu dosa akibat 2 mata. Bisa ngehina oleh mata nggak bu? Bisa. Pandangan mata bisa ngehina orang. Bu, kalau orang marah matanya biasanya kumaha? Eureum atuh. Maneh tah manyabu aya amak panonna bari kitu. Bareno sigarek buncelik diarek keluar pan mauna ge bu. Artinya kelihatan. Mata itu bu bisa untuk menghina, bisa untuk marah. Bahkan bu tanda cinta di mata. Ming baheula sing swing gini kan nya. Sok dikecepan mata sabelah, kabar etonya angkatan ibu-ibu lah eta mah. Aya geus usum gituan lah. Tapi catatannya bu, mata melihat yang sesuatu yang tidak halal, maka wudu itu menghapuskannya. Kemudian orang melakukan sesuatu yang bermaksiat dengan kedua tangannya, kedua kakinya, Allah menghapuskan dosa dengan cara berwudu. Maka beres berwudu, nakian minadzunub, dia bersih dari dosa-dosa. Makanya wudu teh dinikmati
jangan tergesa-gesa. Tapi enggak juga Bu, dulu pernah di Metro TV, Bapak Ibu sekalian, rasakan wudhu itu kita kedekatan dengan Allah, jangan tergesa-gesa. Ini kan nyuci tangan lagi. Batur geus komat yuk kieu kan. Atur riweuh. Hesye atuh eta mah. Artinya mah lain wudhu gitu-gitu banget, Bu. Ya si negara tengah. Jangan terlampau cepat, juga tidak terlampau melambat-lambatkan diri. Kerek ieu teh geus. Gitu kan deui lila. Apaan kudu karasa semua tuh si butir-butir air itu kena ke akar-akar rambut ke. Aduh. Lila eta memang iklan Sansil. Lama iklan Sansil ga kieu we. Aduh, pada orang mandi tuh gitu-gitu teuing teu. Nah, makanya wudu menghapuskan dosa. Ternyata wudu pula Bu jadi identitas kaum muslimin. Catatannya wudu yang mana? Yang sempurna. Tuh, nembe ku wudu hiji tah identitas kaum muslimin teh wudunya. Dua. Kita lewat dulu kita yang dua ya dulu yang mudah dulu. Simahum fi wujuhi min asari sujud. Ada tanda di keningnya bekas sujud. Haruskah menghitam Bu? Dahinya kudu hideung teu Bu? Jadi lamun saya belum hitam di tengah atau di pinggir ini belum ada bekasnya. Kudu kitu Bu, atuatir ibu kanggo naon perawatan. Kan Bu anggota sujud ada berapa? 7? Ada berapa? Oke. Aku diperintah bersujud itu pada 7 anggota. 1 wajah, 2, 3 tangan, 1, 2, 3 lutut. Bisa sujud tanpa lutut? Bisa ngan hesye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan. Ketika beliau menyebut wajah, mungkinkah wajah kita kena ke tanah semuanya? Mun kitu mah Bu, make tanah nu ngadelwo jadi asup kabehanana. Ternyata beliau berisyarat pada dahinya dan hidung. Ya, berarti lamun tanda itu bukan dahi kudu hideung ning irung-irungna. Ari di dia hideung, ari irungna can hideung berarti can sampurna. Jadi kalau ada dikir-kir irung teh Bu, mereka tinggali bekas sujud. Nah bukan itunya. Hitam atau tidak hitam bukan jadi patokan. Karena kalau hitam itu satu dari cara bersujud, 2 alas. Sok contoh gini Bu. Kalau orang sujudnya begini, mohon itu nggak ada penekanan, aman, mual gitu. Tapi kalau begini, ya, ini ada penekanan di sini. Terus kedua, alas sujudnya. Kalau alas sujudnya sajadah anu geus 10 tahun terganti-ganti, seperti dikiranya kasar tuh, tere hideungna di dieu. Komo sujud nembar dina di kieu-kieu mah. Jadi tergantung satu cara bersujudnya. Kalau ibu yang agak deket nih ke situ nggak terlalu menekan, aman. Tapi kalau rada jauh kan ada yang sujud tuh kalau segini nih, ini tempat sujud segini, itu dimanfaatkan betul. Jadi sampai nggak gini. Nah, boleh tidak? Boleh. Karena perut dengan paha harus jauh. Tapi yang ngadungkuk sujud itu. Gitu Bu. Nah. Makanya bukan patokan di hideungna. Dan yang dimaksud banyak bersujud ini bukan seueur sujudna, tapi yang dimaksud adalah sholatnya. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ia mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah. Aku pernah bermalam bersama Rasul. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Saya membawakan air buat beliau berwudu dan buang hajatnya. Ini namanya khidmat seorang santri kepada gurunya. Nyiapin air wudunya dan nyiapin buat air buang hajatnya. Artinya dia bangun lebih dulu daripada Rasul kan. Nyiapin Bu, malam-malam deh. Kan aku abitu tidur bersama Rasul berarti memang malam-malam ini. Melihat dari rajinnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini,
Maka beliau mengatakan kepadaku, kata Rabi'ah, sal, kamu minta apa? Nah, jadi Bu, kalau kita diberikan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang semisal atau lebih, gitu ya. Nah Rasul gitu, santrinya, sahabatnya itu Bu udah nyiapin beliau. Maka Rasul kemudian mengatakan, kamu mau apa? Mau minta apa? Diberi kesempatan gitu, dia nggak muluk-muluk minta ke Rasul. Itu minta onta, nggak minta kebun, udah tegaduh Rasul. Dia simpel aja permohonannya. As'aluka murafaqataka bil jannah. Saya ingin menyertai Anda nanti di surga. Aduh, kerennya permohonan. Cek urang Sunda, pondok nyogok, deet ngepret. Duh, simpel ya. Apalagi Bu bahagia selain bersama Rasulullah di surga. Kan kita juga sama. Hoyong Bu natangga jeung Rasul. Ngan ai Rasul hoyong natangga jeung urang teh eta masalahna. Kita pengen bertetangga dengan Rasul, ai Rasul mau enggak? Bilih ke tadi kayak saya bilang mau sama mau teh. Aku mau sama dia enggak. Lalu Rasul nanya lagi, ada yang lain tidak? Mun urang dikitukeun jigana menta nu lain, tapi dia mengatakan kuatakan, cekap. Dan naon dia itu permohonan yang lain. Selain itu yang terbaik. Maka Rasul kemudian bersabda begini, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Kalau begitu bantu aku dengan engkau memperbanyak sujud. Maksudnya sholat. Sholat yang bisa berbanyak sholat tahun Bu. Bisa sholat wajib diperbanyak. Karena ingin bersama dengan Rasul nanti di surga. Sholat subuh tambahan jadi 8. Sholat zuhur jadi 12. Kan enggak begitu. Tapi memperbanyak ibadah sunnah. Karena hitungan Bu, sholat tuh 2 Bu, 1 kualitas, 2 kuantitasnya. Kuantitas artinya Bu nggak boleh kurang. Sehari semalam berapa Bu sholat wajib? 17. Maka kata Nabi, sok sempurnakan dengan yang sunnah, nambalan an wajib. Karena kadang yang wajib Ibu bisa khusyuk nggak? Saya tanya Ibu, ada yang pernah suka lupa dalam sholatnya? Allahu Akbar. Ya teh 2, 3. Ada yang suka begitu? Bahkan ayah nukieu Bu, dia tidak ingat bahwa dia sedang sholat. Ngalamunan jauh luas teuing ngalamunan. Jauh ngahulang lila, ai sugan teh khusyuk ngahulang. Bawa masalah. Sujud lama, ternyata naon kerek. Kerek ya sugan teh lila teh naon khusyuk. Makanya kadang Bu ketika takbir rakaat pertama masih oke lah. Rakaat kedua setan mulai mengatakan udkur kada, ingat anu, sehingga segala sesuatu ingat kecuali sholatnya. Sehingga sampai dia lupa ini 2, 3. Pernah ngalamin Bu? Tah nu kitu teh kasurupan kan. 2, 3 gitu nya. Untung Bu ada syariat sujud sahwi. Coba mun teu aya jigana balik deui Bu. Karena ada Bu, ya nini kolot ya, yang dia tuh nanya, Pak Imam, saya itu gimana ya sholat tuh lupa gimana, lupa rokaat. Kan saya simpel jawab, Bu, sujud sahwi aja. Mohon Ustaz, kami sujud sahwi mah abdi uningan di rokaat kasabaraha. Abdi mah blank kita pas sabar rokaat gitu. Abdi itu sabaraha, jeung saya ini ada di rokaat berapa? Blank bingung. Kumamun gitu Bu. Akhirnya abdi teh uihin lagi. Saya uihin lagi tuh. Dia ulangi lagi sholatnya. Bu, yang kedua blank lagi. Itu usia 75 tahun lah. Baru ditinggalkan meninggal oleh suaminya. Blank. Sholat teh nangis, ingat kenangan masa lalu, ingat baheula ke lempang di galengan sawah berduaan. Malum ini ibu mah geus angkatan moal ya. Nah, ada di situasi begitu. Makanya Bu, 1 sholat tuh lihat kuantitasnya. 1 sholat wajib. 2 sholat sunnahnya.
Saya pernah sampaikan di sini minimal Bu rawatib. Rawatib itu canak nu 10 we. 2 rakaat qobla subuh, 2 rakaat qobla maghrib, qobla zuhur, 2 rakaat bada zuhur, 2 rakaat bada maghrib, 2 rakaat bada isya. Jumlah jamleh 10 minimal sakitu itu. Lalu tahajud, saya pernah sampaikan di sini, kalau ibu nggak kuat tiap hari minimal 7 kali seminggu sudah bagus tahajud. Ya seminggu 7 kali, tiap seminggu 7 kali aja udah bagus tuh tahajud. 10 tambah 17 sudah 28. Tambah 11 sudah 30. Berapa Bu? 28 tambah 11 39. Sasa kurang. Coba 17 tambah 10 27. Tambah 11 38. Jejegin Bu. Oleh duha mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat, beberin 8 rakaat atau tekuat 2 saja. Minimal Bu sehari semalam 40 rakaat. Itu Bu kasratus sujud. Artinya kita akan banyak bersujud di situ. Jadi kasratus sujud lain kieu Bu. Keur ngaji sujud, urang bukan loba seueur sujud. Beres ngaji sujud. Bade angkat bukan begitu, tapi maksudnya adalah salat. Nah, 1 kualitas, 2 kualitasnya. Dari mulai Bu gerakannya, apa cocok dengan Nabi atau tidak. 2 bacaan sholatnya. 3 kemudian tilawah Al-Qur'annya. 4 Bu apakah sholatnya itu di awal waktu atau tidak. 5 berjamaah atau tidak. 6 di masjid atau tidak. Baru khusyuk atau tidak. Nah itulah kualitas sholatnya. Jadi kalau ingin bertangga dengan Rasul, seberapa bagus engkau memperbanyak sujudnya. Nah 2 dah ciri Nabi. 3 ciri umat Nabi tadi diberi kitab dari sebelah kanan. Gambaran apa Bu? Amal soleh kita lebih banyak dari amal buruk kita. Ada nggak di sini ibu yang nggak pernah dosa? Sehari saja pernah dosa? Nggak pernah nggak dosa? Abdi Pak Ustad rasaan abdi tos saminggu teu dosa teh. Ku ngaku lagi geus dosa. Gambaran diberikan amal kitab catatan amal sebelah kanan berarti catatan kebaikannya lebih banyak. Apa poinnya Bu? Allah memberikan kita modal hidup. Maka tadi saya bilang, ibu-ibu yang sudah bahagia itu sempurna. Allah sudah beri waktu cukup lama. Makanya Nabi pernah mengingatkan, Allah tidak menerima alasan kalau sudah 60 tahun dia tidak taat. Sini kan belum ya, baru jelita kan, jelang 50 tahun. Atau lalita sebagian, la 50 tahun. Atau bisa laleuwih di 50 tahun bisa. Allah nggak menerima alasan. Kalau orang sudah dipanjangkan usia 60 tahun kalau dia tidak taat, artinya sudah cukup waktu. Maka kata Nabi ketika ditanya, siapa orang terbaik? Man tola umruhu. Siapa yang umurnya diberi panjang, wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik. Makin tua amalnya makin luar biasa. Tapi siapa orang yang jelek? Bu, ketika dia diberi waktu yang panjang, bukan lebih baik, tapi banyak amal buruk yang lahir. Menebika ayat cekurama kolot bedegong. Sakitu geus kolot, hese keneh we ka masjid. Sakitu geus nini kolot tara ditiung pajarkeun teh. Da ditiung teh mun pikabitaeun da ayeuna mah emak geus ulu kabitaeun. Ka mana-mana teh pun diku tanggungkul biasa we. Apa jadi boleh Bu? Kalau sudah tua kemana-mana hanya pakai daleman aja tetap nggak boleh. Emang gara-gara nini menang keluar pakai bikini, ngiring pengawasan pakai bikini, mak meureun dianggap nu kieu meureun. Artinya makin tua amalnya makin harus luar biasa.
Mungkin dia berdosa, iya. Tapi orang yang catatan amalnya di sebelah kanan, ketika dia bermaksiat, ketika dia berdosa, segera dia bertobat kepada Allah. Rasul pernah mengingatkan begini, Bu. Jadi Allah itu gembira, bahagia kalau melihat orang yang berdosa kemudian taubat. Lebih bahagia daripada seseorang yang kehilangan barangnya lalu dia menemukan kembali barangnya dalam keadaan utuh. Ibu hilang dompet, memang sih kosong isinya, uangnya cuma 200.000, tapi ATM-nya 2 miliar. Misalkan lamun terbobol bahaya eta, bakaning can kablokir. Nah misalkan netegang itu, belum lagi SIM, STNK misalkan, can KTP kalau salah gunakan bagaimana. Nah ketika ibu kehilangan, luar biasa kan, sok enak. Kayak kemarin ada jamaah, Pak Ustadz punten telat ngaos, abi saya kehilangan HP-nya hilang. Jadi masalah itu m-banking abdi didinya, nanaon didinya abdi sieun Pak Ustadz bisi kieu makanya ada rahasia abdi didinya. Mun kabuka bahaya eta gitu ya. Nah, ternyata Bu ditemukan kembali dalam keadaan utuh, itu bahagianya luar biasa. Dulu ada Bu nini kolot ya. Dia ketemu lagi dengan anaknya setelah lebih dari 40 tahun kalau nggak salah. Berpisah dengan anaknya. Anak-anaknya geus 60 tahun lebih anaknya. Tapi si ibu ini Bu terus meminta kepada Allah supaya sebelum saya mati saya ingin dipertemukan dengan anak saya. Dan dilalah Bu, ada seorang ustadz lagi ke Sumatera, di kebun kopi ngobrol-ngobrol. Bapak kawin di mana? Nyebutin, aku tuh dari Jawa Tengah, Probolinggo atau apa saya lupa. Oh, asli di sana asli. Berapa tahun sekali pulang? Udah lama saya nggak pulang. Berapa lama? Ya mungkin sekitar 40 tahunan. Dulu ngilami. Bapak keluarga masih ada, kelihatannya masih ada. Kenapa nggak pulang? Saya juga bingung pulangnya gimana. Dulu tuh merantau, begitu. Ternyata difasilitasi oleh ustadz ini, tolong carikan alamat ini dan tolong cari si ibu ini dan saudari ada nggak. Ternyata ada. Diantar Bu, silih gabruk eta dua nini. Kan itu nini jeung aki-aki dan geus aki anaknya geus aki-aki ketemu diciuman dan si ibunya itu Bu belum pikun. Keren. Apa kata si ibu? Selama bertahun-tahun sejak kamu dianggap hilang, tidak ada, mama itu nggak pernah terputus. Gede kene harapan Allah masih mempertemukan aku dengan kamu. Saya masih minta dan Allah kabulkan aku bisa bertemu dengan anakku. Bahagianya luar biasa. Nah, Allah itu lebih bahagia Bu daripada si ibu tadi kalau melihat orangnya bertobat. Makanya catatan amal di sebelah kanan bukan berarti dia nggak pernah berdosa, tetapi dia Bu ketika berbuat dosa segera bertobat. Nah, yang terakhir, cahaya di hadapan sebelah kanan sebelah kiri. Maksudnya apa? Cahaya amal soleh. Kata Nabi, ada yang cahayanya setinggi gunung. Artinya amal solehnya luar biasa. Umurnya muda tapi amal solehnya luar biasa. Aya nu setinggi pohon kurma amal soleh, maka cahayanya sampai segitu. Ada yang amal cahaya itu hanya setinggi dia berdiri. Ada yang setengah badannya. Aya bunu amal solehna sagede jempol, sakapeung burung, sakapeung hareum. Sigana kieu Bu bareta Bu. Aya ieu Bu, aya paku ditoer gitu. Tek bangsa gitu juga. Eta amal solehna teh Bu. Ngan sagede jempolna wungkul. Tapi eta ge amal soleh lumayan tambah sebel daripada teu aya. Nah, jadi umat Nabi akan diketahui dari semangat mereka beramal. Kalau tadi kan dominan amal solehnya, dua semangat beramalnya, sehingga amal solehnya itu bercahaya. Juga ada yang mengartikan begini, yang dimaksud cahaya ini ketika di dunia dia tak pernah berbuat dolim.
Karena orang yang zolim bu akan kehilangan cahayanya. Dulu pernah dibahas, mungkin oleh ustadz yang lain pernah dibahas. Ketika Rasul mengatakan, tahukah siapa orang yang bangkrut? Yang bangkrut itu kata sahabat yang tidak punya uang dan tidak punya barang. Ternyata kata Rasul bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang ketika menghadap Allah dia membawa pahala sholatnya, pahala saumnya, pahala zakatnya. Artinya ada cahayanya. Ngemprai cahaya yang tidak. Umrohnya rajin, saumnya luar biasa, sholatnya luar biasa. Tetapi ketika di dunia dia pernah menghina seseorang, dia pernah menuduh seseorang, dia pernah mengambil harta seseorang. Sajengkal saja tanah milik orang lain diambil, akan ditembakkan 7 lapis bum, komalamun sakampung sapulau enu keramet di Pulau Rempang misalkan dicanak sakitu, bahaya berat. Nah, kemudian dia pernah memukul seseorang dan dia pernah melukai seseorang sehingga berdarah. Maka bu, sebanyak orang yang dia pernah sakiti itu akan mengurangi cahaya amal solehnya, bahkan bisa jadi memadamkan cahayanya. Kenapa? Karena Allah akan ambil kebaikan-kebaikannya diberikan pada orang-orang yang dulu pernah dia sakiti. Jadi dari sini orang yang akan jadi umat Nabi, dia tak akan pernah mendolimi orang lain. Kedoliman pada orang lain akan memadamkan cahayanya kelak di akhirat. Kalau sudah padam cahayanya, Rasul tidak akan mengakui dirinya sebagai umatnya. Nah, itu. Jadi hati-hati. Bisi ibu dolim ke suami, dolim ke anak, gitu. Dolim kan kalau lama suami we dolim ke istri teh. Padahal teu saeutik bu istri dolim. Bukankah yang menjadi penghuni neraka tuh banyak suami atau istri bu? Berarti nu banyak dolim teh suami dolim ke istri, istri dolim ke suami. Terima kasih atas pengakuannya. Nah emang gitu hadis Nabi mah teu ngabatikeun bu nya. Kan selama ini kita dengar berita teh suami mendolim istri, suami mendolim istri. Ternyata bu, kalau kata Nabi mah penghuni neraka itu kebanyakan perempuan karena banyak perempuan yang kufur terhadap suaminya. Berarti dolimkah ke suami nanti? Tapi di rumah itu bu sarolehah insyaallah. Nah itulah bu 4 ciri atau identitas menurut orang ID cardnya ya. Supaya ketika kelak kita berkumpul di hari kiamat, Rasul mengenali kita, maka inilah 4 ciri yang harus kita miliki sehingga Rasul mengenali kita. Karena sudah jam 6:30 kurang. Mohon maaf nih terlambat tadi almacetu sekali. Ternyata duka ayah acara di UIN mungkin wisuda sih kan. Sehingga macetnya sebelum Cipadung sudah macet. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf andai kata hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.